Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik tentang seorang polwan yang sombong dan gemar meremehkan orang lain, hingga nekat memaksa temannya minum minuman haram saat reuni buka bersama, dan tak disangka, keesokan harinya wajahnya rusak total secara misterius. Apakah ini karma? Ataukah peringatan dari Allah? Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan komentar selawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Suasana senja menyelimuti kota Malang dengan langit berwarna jingga keemasan. Di grup alumni SMA, pesan undangan reuni berbuka bersama ramai diperbincangkan. Acara akan digelar di sebuah kafe modern bergaya industrial yang tengah hits di pusat kota. Nadia, seorang polwan muda dan populer di media sosial, terlihat sangat antusias. Ia membalas pesan dengan emoji glamor dan berkata akan hadir dengan penampilan terbaik. Teman-temannya menyambut antusias, memuji Nadia yang dikenal glamor dan sukses. Tapi jauh di sudut lain grup, Salma hanya membaca pesan itu tanpa membalas. Salma kini seorang guru ngaji, hidup sederhana, dan dikenal taat agama. Ia ragu untuk hadir, namun akhirnya memutuskan datang demi silaturahmi. Kafe yang dipilih sangat modern, penuh lampu gantung, dan musik lembut mengalun. Para alumni berdatangan satu persatu dengan pakaian terbaik mereka. Tawa dan nostalgia mulai memenuhi ruangan, membawa kembali kenangan masa sekolah. Nadia tiba dengan seragam dinas polwan yang dimodifikasi menjadi stylish. Ia mengenakan make-up tebal dan aroma parfum mahal menguar dari tubuhnya. Semua mata langsung tertuju padanya. Kagum sekaligus iri. Ia berjalan anggun sambil sesekali menyapa dengan senyum kemenangan. Salma datang dengan gamis sederhana dan kerudung polos berwarna pastel. Ia duduk di pojok ruangan, berusaha tidak terlalu menonjol. Mata Nadia menangkap sosok Salma di pojok ruangan. Dengan senyum sinis, Nadia mendekati meja tempat Salma duduk sendirian. "Salma, ya ampun, kamu masih kayak dulu banget ya," ucap Nadia meremehkan. Salma tersenyum kaku dan menjawab pelan, "Alhamdulillah, tetap seperti ini." Beberapa teman lain ikut mendekat, menertawakan Salma dengan ejekan halus. Salma hanya menunduk, mencoba menahan rasa tidak nyaman. Nadia duduk dengan santai dan memandang Salma dari atas ke bawah. "Gak pengin kayak kita gitu? Hidup bebas, gaul, sukses?" tanyanya dengan nada mengejek. Salma tetap tenang. "Yang penting hatiku tenang, bukan sekadar terlihat bahagia." Pelayan datang membawa deretan minuman dan makanan untuk meja mereka. Nadia memesan minuman yang mencurigakan, berbusa dan wangi menyengat. "Coba dong sekali-kali ngerasain yang beda, Salma," ujar Nadia sambil menyodorkan gelas. Salma menolak dengan sopan. "Maaf, aku tidak minum seperti itu." Nadia tertawa keras. "Masih terlalu suci ya? Sedikit aja, demi nostalgia." Teman-teman lain tertawa kecil, menciptakan tekanan sosial yang terasa menyesakan. Salma menggeleng lagi, kali ini dengan nada tegas. "Aku menjaga apa yang Allah larang," jawabnya sambil menunduk. Tapi Nadia tidak berhenti di situ. Dengan gerakan cepat, Nadia menyambar tangan Salma dan mencoba menyodorkan gelas itu ke mulutnya. Salma kaget dan berusaha menahan, tapi Nadia semakin keras tertawa. "Sini. Cuma seteguk. Biar kamu gak kaku amat," bentak Nadia. Mata semua orang di meja itu terbelalak, tapi tak satu pun bertindak. Gelas itu tumpah, mengenai gamis Salma yang langsung basah dan berbau tajam. Salma berdiri gemetar. Wajahnya memerah menahan air mata. "Cukup, Nadia. Kamu sudah keterlaluan," ucap Salma lirih tapi tegas. Ruangan mendadak hening. Tawa lenyap. Beberapa orang mulai saling pandang,
tersadar bahwa sesuatu telah melewati batas. Salma segera pergi meninggalkan ruangan dengan langkah tergesa. Nadia terdiam, sedikit kaget dengan reaksi keras dari Salma. Tapi ia kembali tertawa. "Ah, lebay amat sih," katanya mencoba mengalihkan perhatian. Namun suasana sudah tidak sama lagi. Beberapa teman mulai berbisik tak nyaman. Di luar kafe, Salma menangis dalam diam sambil membersihkan wajah dan gamisnya. "Ya Allah, lindungi aku dari fitnah dunia ini," ucapnya sambil menengadah. Malam itu langit tampak gelap dan hujan gerimis mulai turun. Salma pulang dengan hati yang penuh luka tapi tetap tenang. Nadia merasa malam itu sebagai kemenangan kecil atas kekakuan masa lalu. Keesokan paginya, Nadia terbangun dengan perasaan tak enak. Tubuhnya lemas, tenggorokannya gatal, dan kulitnya terasa perih. Saat ia berkaca, matanya membelalak kaget. Wajahnya muncul bercak merah besar dan kulit mulai mengelupas. Nadia panik dan berteriak memanggil ibunya. Ibunya yang melihat pun terkejut. Langsung menangis histeris. "Ini kenapa wajahmu, Nak?" Nadia menggigil. Tak percaya kecantikan yang ia banggakan seolah menghilang dalam semalam. Ketakutan mulai menjalari pikirannya. Ini bukan penyakit biasa, ini karma. Dengan tergesa, Nadia pergi ke klinik kecantikan langganannya. Ia mengenakan masker dan topi, mencoba menutupi wajah yang mulai rusak. Setibanya di klinik, dokter kecantikan memandangnya dengan tatapan kaget. "Ini bukan iritasi biasa, Mbak Nadia. Ini seperti reaksi dalam tubuh," kata sang dokter. Nadia mendesak, "Tolong atasi, apapun caranya." Dokter hanya menggeleng. "Maaf, saya tidak bisa memberi jaminan. Ini di luar dugaan medis." Nadia keluar dari klinik dengan hati remuk dan wajah yang semakin memburuk. Di parkiran, ia menangis dan mulai merasa bahwa ini bukan sekadar penyakit. Apa ini karena Salma? "Karena perlakuanku semalam," bisiknya dalam hati. Nadia mengurung diri di kamar, enggan keluar, bahkan menolak video call dari rekan sejawat. Ia menatap cermin besar di kamarnya dan hampir tak mengenali sosok yang ada di sana. Kulitnya retak, mengelupas, dan bercak merah menyebar ke leher dan dagu. Ia marah, kecewa, dan takut. Dalam amarahnya, Nadia melempar cermin itu hingga pecah berantakan. Ia terduduk di lantai, menangis sambil menutup wajah dengan kedua tangan. "Kenapa Allah kasih aku cobaan seperti ini?" teriaknya. Tapi suara hatinya pelan-pelan menjawab, "Karena kamu telah melampaui batas." Nadia mulai teringat ejekannya pada Salma, tekanan yang ia lakukan, dan tawa yang menyakitkan itu. Di layar ponselnya, muncul foto-foto dari reuni semalam. Ada dirinya sedang tertawa, dan Salma yang tertunduk dengan wajah sedih. Komentar di grup alumni mulai berubah. Tidak lagi memuji Nadia. "Gak sopan banget sih maksa orang mabok. Karma tuh ada ya." Nadia membaca satu persatu komentar dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti orang asing di dunia yang dulu memujanya. Dalam hatinya, muncul rasa bersalah yang sangat dalam. "Aku harus minta maaf, aku harus bertemu Salma," bisiknya lirih. Tapi rasa takut akan penolakan membuat kakinya berat melangkah. Malam itu, Nadia mengenakan kerudung untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia keluar rumah, menutupi wajah dengan masker dan topi. Tujuannya satu, mencari Salma, meminta maaf. Tapi tidak ada yang tahu pasti di mana Salma tinggal sekarang. Ia mencoba menelusuri akun media sosial Salma, tapi semua tampak terkunci. Nadia akhirnya memutuskan untuk pergi ke masjid tempat Salma pernah jadi pengajar. Di sana, ia duduk diam di tangga masjid, memandangi langit malam yang gelap. "Ya Allah, jika Engkau masih memberiku kesempatan, pertemukan aku dengan Salma," doanya lirih. Angin malam berhembus, membawa rasa sesal yang kian menyesakkan dadanya. Nadia mulai menangis lagi, tapi kali ini dalam doa yang hening. Pagi harinya, Nadia kembali ke masjid dengan harapan yang mulai pudar. Tapi kali ini, ia melihat sosok perempuan berjilbab pastel sedang berbicara dengan pengurus masjid. Jantung Nadia berdegup kencang. Itu Salma.
Ia hampir tak percaya. Tapi langkahnya berat. Salma melihat ke arahnya, sedikit terkejut, tapi tidak berkata apa-apa. Nadia mendekat perlahan, lalu berlutut di hadapan Salma. Aku minta maaf, aku salah, aku telah menghancurkan martabatmu, ucapnya lirih. Air mata Nadia menetes deras, membasahi jilbab dan pipinya yang masih rusak. Salma diam sejenak, lalu berkata, "Bangunlah, semua orang bisa berubah." Kata-kata itu menembus hati Nadia lebih dalam dari apapun. Salma mengajak Nadia duduk di beranda masjid. Mereka berbicara lama, tentang masa lalu, tentang reuni, dan tentang luka yang belum sembuh. "Aku tidak menyimpan dendam," kata Salma lembut. "Tapi aku berharap kamu belajar dari ini semua." Nadia mengangguk pelan, menatap Salma dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kamu tidak membalas atau marah waktu itu?" tanya Nadia. Salma tersenyum. "Karena Allah tahu apa yang terbaik. Aku hanya perlu sabar." Angin pagi menyapu lembut wajah mereka yang penuh harapan baru. Pertemuan itu menjadi awal baru bagi Nadia untuk memperbaiki dirinya. Tapi perjalanan itu masih sangat panjang. Hari-hari selanjutnya, Nadia mulai menjauhi dunia lamanya. Ia menghapus sebagian besar foto-foto glamor dari akun media sosialnya. Teman-teman influencernya mulai bertanya-tanya, bahkan mengejek perubahannya. Tapi Nadia tidak peduli. Ia mulai rutin ke masjid, belajar mengaji, dan menenangkan jiwanya. Setiap malam, ia menangis dalam sujudnya. Wajahnya belum sepenuhnya pulih, tapi hatinya mulai membaik. Ia menulis surat kepada rekan-rekannya, berisi permintaan maaf dan ajakan berubah. Beberapa membalas dengan sinis, tapi beberapa lainnya mulai tersentuh. Suatu malam, Nadia menulis surat yang tidak dikirimkan ke siapa-siapa. Surat itu ia tujukan kepada dirinya sendiri di masa lalu. Kepada Nadia yang sombong dan gelap, "Terima kasih telah membawaku jatuh. Karena dari kejatuhan itu, aku mengenal cahaya." Ia melipat surat itu dan menyimpannya di dalam mushaf Quran. Saat ia membacanya kembali, air mata kembali menetes. Tapi kini bukan karena sakit, melainkan rasa syukur. Allah masih memberinya kesempatan. Kesempatan untuk berubah, untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Di media sosial, kabar tentang perubahan Nadia mulai menyebar. Beberapa akun gosip membahas transformasinya yang tiba-tiba dan misterius. Polwan cantik yang viral kini berhijrah. Begitu salah satu judulnya. Nadia membaca semua itu dengan hati tenang, tidak lagi terpancing pujian. Ia tahu, sorotan itu tidak akan lama. Dulu ia dikejar kamera karena kecantikan, kini karena keanehan. Tapi baginya, ini bukan keanehan, melainkan kesadaran. Ia memutuskan untuk menonaktifkan akun Instagramnya. "Biar aku hidup tanpa pencitraan," ucapnya pada diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Nadia merasa benar-benar merdeka. Meski kondisi kulitnya belum pulih, Nadia mulai menerima dirinya. Ia berhenti menyembunyikan wajah dengan masker di rumah. Ibunya melihat perubahan itu dengan mata berkaca-kaca. "Ibu senang kamu berubah, Nak. Walau ibu sedih melihat kamu sakit begini," katanya pelan. Nadia memeluk ibunya dengan hangat. "Ini bukan sakit, Bu. Ini pelajaran dari Allah." Mereka menangis dalam pelukan satu sama lain. Luka di wajahnya menjadi simbol luka di hati yang perlahan sembuh. Luka yang membuka jalan menuju cahaya. Dan cahaya itu kini terasa lebih hangat daripada sorotan kamera manapun. Atas saran Salma, Nadia mulai mengikuti kajian rutin di sebuah pesantren wanita. Di sana, ia mengenakan pakaian syar'i dan duduk di barisan belakang dengan tenang. Ia tidak mengenalkan diri sebagai polwan atau mantan influencer. Ia hanya ingin dikenal sebagai hamba yang sedang belajar. Setiap doa, setiap ayat, terasa menyentuh hatinya lebih dalam. Ia mencatat materi kajian dengan teliti, seolah ingin mengisi ruang kosong dalam jiwanya. Beberapa santri mulai mendekatinya, kagum pada semangat belajarnya. Tapi Nadia tetap rendah hati. "Aku sedang memperbaiki diri, bukan menunjukkan siapa aku."
Suasana pesantren menjadi tempat paling damai yang pernah ia rasakan. Suatu sore, Nadia menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Aku Rizka. Kita satu circle dulu. Masih ingat?" Nadia membaca pesan itu dengan hati berdebar. Rizka adalah salah satu teman yang dulu menertawakan Salma bersamanya. "Aku lihat videomu waktu kajian. Maaf, aku kangen kamu yang sekarang." Nadia terdiam. Ia tidak menyangka masa lalunya akan kembali dengan cara ini. Ia membalas, "Alhamdulillah, semoga kamu juga mendapat hidayah, Riz." Dan sejak saat itu, mereka mulai saling menyemangati dalam hijrah. Perubahan ternyata bisa menular, asal dimulai dengan ketulusan. Beberapa hari kemudian, wajah Nadia kembali terasa gatal. Ia panik, takut penyakitnya kambuh. Tapi kali ini ia tidak lari ke klinik atau menangis. Ia mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat malam. Di tengah sujudnya, ia berkata, "Ya Allah, jika ini cobaan, aku terima dengan ikhlas." Esok paginya, rasa gatal itu hilang begitu saja. Tidak ada borok, tidak ada luka. Hanya kulit yang perlahan-lahan mulai pulih. Nadia tersenyum, bukan karena sembuh, tapi karena ia telah belajar menerima. Dan dari penerimaan itulah, Allah turunkan keajaiban. Salma duduk di teras rumah, membaca kitab tafsir. Tapi pikirannya melayang pada sosok Nadia. Bukan sebagai korban masa lalu, tapi sebagai saudara seiman yang telah berubah. Allah Maha membolak-balikan hati, bisiknya pelan. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Sebuah pesan dari Nadia. "Boleh aku datang ke rumah, Sal?" Salma mengetik, "Silakan. Aku tunggu." Ia segera menyiapkan teh dan beberapa potong kue buatan sendiri. Hari itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Dan diam-diam, hati Salma ikut bergetar menunggu seseorang yang pernah melukainya, dan kini ingin memperbaikinya. Mobil sederhana berhenti di depan rumah Salma yang asri di pinggir kota. Dari dalam, keluar Nadia dengan kerudung syari, wajah yang masih menyimpan bekas luka, tapi bersinar dengan ketenangan. Salma membukakan pintu dengan senyum yang tulus, tanpa jejak amarah masa lalu. "Assalamualaikum." Suara Nadia lirih namun penuh harap. "Waalaikumsalam. Masuk, Nat," jawab Salma, "mempersilakan." Mereka duduk berhadapan, diam sejenak. Hanya ditemani suara angin dan cangkir teh yang mengepul. "Aku gak tahu harus bilang apa. Tapi hatiku belum tenang sebelum datang ke sini," ucap Nadia sambil menunduk. Salma menatapnya lembut. "Kadang luka datang untuk mengajarkan kita arah pulang." Air mata mengalir di pipi Nadia. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena diterima. Pembicaraan itu berlangsung lama, berisi luka yang diurai dan maaf yang tak dipaksa. Nadia menceritakan semuanya. Rasa sakit, penyesalan, dan jalan hijrah yang berat. Salma mendengarkan tanpa menyela. Hanya sesekali mengangguk dengan mata berkaca. "Aku tahu aku dulu keterlaluan. Bahkan lebih dari sekadar menyakitimu," ucap Nadia terbata. "Tapi Allah masih sayang padamu, dan itu cukup," jawab Salma sambil tersenyum. Tanpa kata, Nadia berdiri dan memeluk Salma erat. Pelukan yang tak hanya menyatukan dua tubuh, tapi juga dua hati yang pernah terpisah oleh keangkuhan. Udara di ruang tamu terasa hangat, seolah semesta ikut bersaksi atas damainya pertemuan itu. Hari itu, dua perempuan kuat saling menggenggam dalam takdir yang telah Allah atur dengan indah. Dan dari situ, cerita mereka mulai menulis bab baru yang lebih terang. Setelah pertemuan itu, Nadia kembali ke rumah dengan hati yang lapang. Bekas luka di wajahnya memang belum hilang, tapi beban di dadanya sudah jauh berkurang. Ia menatap cermin, bukan untuk meratapi, tapi untuk mengingatkan diri. "Ini bukan kutukan, ini pengingat dari Allah," bisiknya. Di kamarnya, ia tempelkan catatan kecil di dinding. "Jangan pernah hina orang lain hanya karena mereka berbeda." Hari-hari berikutnya, ia lebih sering di rumah, memperdalam ilmu agama, dan menulis. Tulisan-tulisannya ia bagikan ke forum hijrah, tanpa nama, tanpa foto. Ia tidak lagi butuh pengakuan,
cukup ridho dari Allah. Dan dalam diam, Nadia meninggalkan jejak yang tak terlihat, tapi membekas di hati banyak orang. Nadia mulai aktif di komunitas pengajian wanita di kotanya. Di sana, ia bertemu perempuan-perempuan hebat yang penuh kasih dan rendah hati. Tak ada yang menanyakan masa lalunya. Mereka hanya menerima dengan senyuman. Salah satu dari mereka, Bu Fatimah, seorang ibu paruh baya yang lembut, sering mengajaknya bicara. "Nak, Allah memang maha adil. Kadang kita harus jatuh dulu, baru bisa lihat ke atas." Kata-kata itu menjadi pelita dalam batin Nadia. Ia mulai merasa berada di tempat yang tepat, lingkungan yang tidak menghakimi. Di setiap kajian, ia selalu duduk paling depan, menyimak dan mencatat dengan penuh semangat. Ia bahkan diminta menjadi moderator dalam salah satu kajian remaja. Perlahan, dirinya yang baru mulai tumbuh subur dalam ladang ilmu dan iman. Suatu malam, Nadia terbangun dengan napas terengah-engah. Ia bermimpi kembali berada di malam reuni, saat ia memaksa Salma minum. Dalam mimpi itu, wajahnya membusuk dan semua orang menertawakan dirinya. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat dan hati berdebar. "Ampuni aku, ya Allah," bisiknya sambil berwudu. Setelah sholat tahajud, ia membuka mushaf dan membaca surat Al-Baqarah ayat 286. Hatinya terasa tenang, tapi ia sadar, proses tobat bukan tanpa rintangan. Bayangan masa lalu akan terus datang, tapi kini ia siap menghadapinya. Ia tahu, selama ia terus melangkah di jalan kebaikan, Allah tidak akan meninggalkannya. Dan mimpi buruk itu kini menjadi pengingat, bukan lagi ketakutan. Suatu siang, Nadia menerima undangan via pesan singkat. Reuni kecil bersama alumni inti. Harap hadir. Tangan Nadia gemetar saat membaca nama-nama yang diundang. Semuanya teman lama yang dulu ikut menertawakan Salma. Hatinya bimbang. Apakah ia harus datang? Tapi setelah istikharah, ia memutuskan hadir, bukan untuk pamer, tapi untuk berdiri sebagai contoh perubahan. Malam reuni itu digelar di rumah salah satu alumni, bukan lagi kafe mewah. Nadia datang dengan penampilan sederhana, kerudung syari dan wajah tanpa make-up. Semua mata kembali tertuju padanya. Tapi kali ini, dalam diam dan rasa penasaran. "Apa kabar, Nat?" tanya salah satu teman, dengan suara pelan. "Alhamdulillah, lebih baik dari sebelumnya," jawab Nadia mantap. Beberapa teman memandangi wajah Nadia yang masih menyisakan bekas luka. "Maaf ya dulu kita keterlaluan," ucap Rizka, yang dulu paling vokal menertawakan Salma. Nadia tersenyum. "Aku pun pernah lebih dari keterlaluan." Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada lagi canda yang meremehkan. Justru kini, mereka mendengar Nadia berbagi kisah perubahannya dengan tenang dan jujur. Ia tak menyalahkan siapa-siapa. Ia hanya menceritakan apa yang ia alami. Beberapa meneteskan air mata. Tak menyangka Nadia bisa menjadi sebijak itu. "Kita semua sedang belajar. Jangan pernah merasa paling benar," tutupnya. Dan malam itu, reuni kecil berubah menjadi momen refleksi besar. Masing-masing pulang dengan hati yang lebih ringan dan penuh makna. Beberapa hari setelah reuni, Nadia menerima sepucuk surat dari Salma. Surat itu ditulis tangan, dengan tulisan rapi dan tinta biru tua. "Nat, aku bangga denganmu. Kamu bukan hanya berubah, kamu menyembuhkan." Nadia membaca kalimat itu berulang-ulang sambil menahan tangis. Di akhir surat, Salma menulis, "Allah tak menilai masa lalu MU, tapi seberapa kuat kamu bangkit." Surat itu kini disimpan Nadia di tempat yang paling ia jaga, di dalam mushafnya. Setiap kali ia merasa lemah, ia akan membacanya lagi. Bukan hanya sebagai penyemangat, tapi sebagai pengingat bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih banyak luka di dunia ini, dan ia ingin menjadi bagian dari yang menyembuhkan. Suatu sore, Nadia berdiri di depan kafe tempat reuni pertama dulu berlangsung. Ia memandangi bangunan itu dengan perasaan campur aduk. Dulu ia datang ke sana dengan kesombongan. Kini ia datang dengan ketenangan. Ia masuk sebentar, memesan teh hangat, dan duduk di pojok ruangan. Tempat yang dulu ditempati Salma.
Ia menatap sekeliling dan menutup matanya sejenak. Ya Allah, terima kasih Engkau ajarkan aku lewat jalan yang perih ini. Lalu ia berdiri, meninggalkan tempat itu. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai penutup lembaran lama dan pembuka jalan baru yang penuh cahaya. Beberapa minggu kemudian, Nadia memutuskan untuk mengunjungi pesantren tempat Salma pernah mondok. Pesantren itu terletak di lereng perbukitan Jawa Timur, sejuk dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Di sanalah Salma dahulu menghafal Al-Quran dan memperkuat imannya. Nadia ingin belajar langsung dari sumber yang telah mengubah sahabat barunya itu. Ia datang dengan niat penuh, membawa bekal pakaian sederhana dan mushaf kesayangannya. Para santri menyambutnya dengan senyum hangat dan ramah, tanpa pandang masa lalu. Di tengah gemericik air wudhu dan suara lantunan ayat, Nadia merasa seperti pulang. Tak ada sorotan kamera, tak ada keramaian, hanya suara hati dan suara langit. Inilah rumah yang sesungguhnya, ucap Nadia sambil menatap langit sore. Hari itu, ia resmi menjadi santri mukim untuk memperdalam ilmu dan mendekatkan diri pada Allah. Malam harinya, Nadia diberi kesempatan bertemu langsung dengan kiai pengasuh pesantren. Seorang lelaki sepuh dengan janggut putih, tatapan teduh, dan suara tenang. Nadia duduk di hadapannya sambil menunduk, gemetar menahan tangis. Maafkan saya, Kiai. Saya datang sebagai orang yang dulu menghina agama Allah, ucapnya lirih. Sang Kiai menatap Nadia dengan penuh kasih. Nak, Allah Maha Penerima Tobat. Justru engkau lebih dekat sekarang, karena datang dengan air mata. Nadia tak kuasa membendung air matanya lagi. Ia menangis dalam, bukan karena rasa bersalah, tapi karena disambut dengan cinta. Kiai itu melanjutkan, hidupmu belum berakhir, tapi baru dimulai. Tinggallah di sini, dan temukan dirimu yang baru. Malam itu, Nadia tidur di atas tikar pesantren, dengan hati yang untuk pertama kalinya benar-benar damai. Hari-hari di pesantren menjadi momen penyembuhan batin dan jiwa bagi Nadia. Ia belajar tajwid, fikih, hingga akhlak bersama para santri dari berbagai latar belakang. Tak ada yang tahu ia seorang mantan polwan atau influencer ternama. Di tempat ini, semua dipanggil dengan sebutan Uhti, tanpa embel-embel duniawi. Suatu pagi, ia dipercaya membacakan materi akhlak tentang menjaga lisan dan kehormatan orang lain. Suaranya sempat bergetar, tapi ia teruskan dengan air mata yang tak bisa ia tahan. Aku pernah menghancurkan seseorang dengan lisanku dan Allah membalas dengan sangat lembut, agar aku belajar. Para santri terdiam. Sebagian ikut menangis. Mereka tidak tahu detail masa lalu Nadia, tapi merasakan dalamnya luka yang ia ubah menjadi cahaya. Dan lembaran baru itu, kini terbuka luas untuk ia isi dengan kebaikan. Beberapa minggu kemudian, pesantren mengadakan kajian terbuka untuk masyarakat umum. Kiai memintanya menjadi salah satu pembicara tamu untuk sesi hijrah dan pengampunan. Nadia sempat menolak, merasa belum pantas. Tapi sang Kiai berkata, jangan tunggu sempurna untuk mengajak orang kepada kebaikan. Dengan jubah putih dan wajah yang kini mulai bersih dari luka, Nadia berdiri di atas panggung sederhana. Ia menceritakan kisahnya, tanpa nama, tanpa menyudutkan siapa-siapa. Hanya kisah tentang kesombongan, ejekan, dan karma yang mengetuk pintu kesadaran. Jangan remehkan seseorang hanya karena mereka tampak berbeda. Kita tidak tahu siapa yang lebih mulia di sisi Allah. Sorak kagum tidak terdengar. Hanya diam panjang yang penuh refleksi. Dan ketika ia turun dari panggung, banyak yang meneteskan air mata. Karena kebenaran, ketika disampaikan dari hati, akan langsung mengetuk hati. Seusai kajian, seorang ibu paruh-baya menghampirinya dengan langkah ragu. Uhti, apakah kamu Nadia? Nadia menunduk pelan dan menjawab, iya, saya Nadia. Ibu itu langsung memeluknya erat sambil menangis. Aku ibunya Salma. Terima kasih telah menjadi teman sejati bagi anakku sekarang. Nadia tak mampu berkata-kata. Pelukan itu bukan hanya pertemuan dua tubuh, tapi dua kehidupan yang disatukan oleh takdir Allah. Di dalam pelukan itu,
Nadia merasa dosanya semakin luruh. Ia bersyukur Allah mempertemukannya dengan orang-orang yang lembut dan memaafkan. Di pesantren ini, Nadia menemukan keluarganya yang baru. Dan setiap pelukan adalah penghapus masa lalu yang kelam. Suatu pagi, Nadia bercermin seperti biasa di kamar asrama pesantren. Tapi kali ini ia terpaku. Wajahnya sudah kembali seperti dulu. Tidak ada borok, tidak ada luka. Hanya kulit lembut yang belum pernah ia lihat sejak hari reuni itu. Ia menangis terseduh di depan cermin. Tapi bukan karena kecantikan yang kembali, melainkan karena ia tidak lagi membutuhkannya untuk merasa berarti. Ya Allah, jika ini hadiah MU aku bersyukur. Tapi aku takkan lupa pelajaran MU, bisiknya. Ia mengenakan kerudung dengan rasa bangga, bukan karena ingin tampil baik, tapi karena sudah mengenal jati diri. Kini, wajahnya bersinar karena nur hidayah, bukan higlik termahal. Ia tahu, penyembuhan sejati dimulai dari dalam hati. Suatu malam, Nadia mendapat pesan dari seorang mantan rekan kerja di kepolisian. Kami dengar kamu di pesantren. Semua kaget dan rindu. Ia hanya membalas dengan senyum dan doa. Tak lama kemudian, ia dihubungi oleh atasannya yang dulu pernah membanggakannya karena paras dan prestasi. Nadia, kantor membuka peluang bagi penyuluh rohani internal. Mau kembali, tapi dengan peran berbeda. Nadia menatap langit, menimbang dengan hati. Kembali ke dunia lama. Tapi dengan misi yang baru, ia istiharah dan meminta saran pada Kiai. Dan Kiai berkata, kebaikan bisa tumbuh di mana saja. Tapi akarnya harus tetap tertanam kuat di iman. Nadia pun mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dengan izin pesantren dan bimbingan Kiai, Nadia kembali ke lingkungan kepolisian. Tapi bukan sebagai petugas lapangan, melainkan sebagai penyuluh akhlak dan keagamaan. Ia mulai mengisi kajian, mentoring rohani, dan program hijrah di kalangan aparat muda. Banyak yang terkejut melihat sosok Nadia yang dulu glamor kini menjadi panutan. Tapi Nadia tidak datang dengan membawa penilaian, melainkan pelukan dan cerita. Ia mengajarkan bahwa siapapun bisa kembali, asal ada niat dan keberanian. Ruangan-ruangan kantor yang dulu dipenuhi ambisi, kini dipenuhi harapan. Dan Nadia adalah cahaya yang menuntun dalam senyap. Di sela-sela waktu luangnya, Nadia mulai menulis buku. Sebuah memoir tentang perjalanan jatuh dan bangkitnya. Buku itu ia beri judul, Ketika Karma Menyentuh Wajahku. Ia tidak ingin terkenal, hanya ingin menyentuh hati orang-orang yang hampir menyerah. Dalam salah satu bab, ia menulis, aku tidak pernah menyangka, cermin yang hancur itu akan menjadi pintu menuju cahaya. Tulisan itu tersebar dan dibaca banyak orang, tanpa tahu siapa penulis aslinya. Tapi bagi Nadia, pahala tidak butuh nama di sampul. Ia hanya ingin, saat ajal menjemput, namanya tertulis di hati orang-orang yang sempat ia bantu. Dan semoga, di lembaran akhir kehidupannya, Allah menuliskan kata, selamat. Malam itu, langit Jawa Timur bertabur bintang. Di teras pesantren, Nadia duduk bersama Salma, menikmati secangkir teh hangat. Kita pernah jadi luka satu sama lain. Tapi lihatlah sekarang, kata Salma pelan. Nadia tersenyum, menatap langit. Allah menyusun semuanya dengan sempurna. Bahkan sakit pun indah, kalau tahu tujuannya. Angin berhembus pelan, mengibaskan ujung kerudung mereka. Tak ada dendam, tak ada luka. Hanya dua hati yang dipersatukan oleh proses panjang pencarian makna. Aku nggak minta hidup sempurna, ucap Nadia. Aku cuma minta, Allah jangan jauh. Dan malam itu, mereka berdua larut dalam zikir, hingga bintang menjadi saksi kesembuhan yang sesungguhnya. Di dinding kamar asramanya, Nadia menulis kalimat terakhir yang ia jadikan mantra hidup. Bukan wajah yang akan menjawab di hadapan Allah, tapi hati yang pernah terluka dan tetap bertahan. Ia membaca kalimat itu setiap bangun pagi dan sebelum tidur malam. Bukan untuk menyombongkan perjalanan, tapi untuk menjaga arah agar tidak tersesat lagi. Setiap luka yang dulu ia benci, kini ia syukuri. Karena tanpa luka itu,
ia takkan pernah mengenal indahnya sembuh. Di dunia ini, tak semua orang diberi kesempatan untuk berubah. Maka ketika Allah beri jalan tobat, genggam erat dan jangan lepaskan. Itulah yang terus ia tanamkan di hati setiap insan yang pernah tersesat sepertinya. Dan itulah warisan terbesar, cahaya dari masa lalu yang telah ia taklukkan. Nadia kini menjadi tempat banyak perempuan muda berkonsultasi diam-diam. Mereka datang dengan luka, keraguan, dan masa lalu yang penuh kelam. Ia tidak pernah menghakimi, hanya mendengarkan, memeluk, dan membimbing perlahan. Kamu bukan siapa-siapamu yang dulu. Begitu kata-kata yang sering ia ulangi. Dalam setiap pelukan, ada harapan yang ia bagi. Dalam setiap cerita, ada semangat yang ia tiupkan. Ia tidak lagi sekadar menyembuhkan diri, ia kini menjadi penyembuh bagi banyak hati. Karena ia tahu, hidayah bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi, ditebarkan, dan dihidupkan dalam jiwa-jiwa yang hampir padam. Dan itulah jalan yang kini ia pilih, menjadi tangan yang membuka jalan. Meski luka fisik telah sembuh, Nadia tetap mengingat dosanya kepada Salma. Ia tak pernah menghapus rasa bersalah itu. Ia rawat sebagai pengingat. Setiap hari Jumat, ia kirimkan doa khusus untuk Salma, bahkan saat mereka tak bertemu. Bukan karena Salma membutuhkannya, tapi karena hatinya ingin terus membayar luka itu. Ia menolak lupa, agar tidak sombong. Ia menolak merasa cukup, agar terus memperbaiki. Karena ia sadar, dosa yang terlupakan bisa menjadi sebab kejatuhan yang kedua. Maka ia memilih jalan takut jatuh lagi. Dan dari rasa takut itulah lahir kehati-hatian dan istiqomah. Suatu hari, ia diundang berbicara di hadapan siswa-siswi SMA. Sekolah tempat semuanya dulu bermula. Ia berdiri di aula yang dulu penuh tawa dan ejekan masa remaja. Dulu aku berdiri di ruangan ini, tapi bukan untuk kebaikan. Hari ini aku kembali, membawa pelajaran dari Allah. Para siswa mendengarkan dengan hening, cerita tentang karma, penghinaan, dan luka. Tapi juga tentang perubahan, harapan, dan cinta dari Allah. Di akhir sesi, beberapa siswa meneteskan air mata dan memeluknya. Ia tahu, kata-katanya tak akan mengubah semua. Tapi jika ada satu hati yang tergerak, itu sudah cukup sebagai amal jariahnya. Karena setiap kata yang tulus akan hidup lebih lama dari tubuh yang fana. Salma duduk sendiri di musola rumah, memandang langit petang yang cerah. Di tangannya, sebuah mushaf yang dulu ia hadiahkan untuk Nadia. Ya Allah, kuatkan dia. Lindungi langkahnya. Panjangkan sabarnya. Doanya dalam hati. Mereka jarang bertemu sekarang, tapi Salma tak pernah lupa menyebut namanya dalam doa. Karena ia tahu, perubahan sebesar itu butuh penjagaan. Dan ia ingin menjadi penjaga dalam diam. Tidak semua pahlawan terlihat. Tidak semua cinta berbicara. Tapi doa selalu menembus langit, bahkan ketika lisan diam. Dan dari musola kecil itu, doa Salma menjadi sayap tak terlihat untuk sahabat yang telah kembali. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2499. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ada di sisi Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2449. Jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama seperti yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Surat Al-Baqarah ayat 257. Dalam sujud terakhir malam itu, Nadia hanya berkata satu kalimat. Ya Allah, jangan biarkan aku kembali ke masa gelapku. Tak ada kata panjang. Tak ada pujian. Hanya permohonan penuh rasa takut dan harap. Karena ia tahu, istiqomah lebih sulit daripada berubah. Dan jalan pulang akan selalu menantang. Tapi selama doa tetap hidup, maka cahaya akan selalu menyala. Di hati yang dulu gelap,
kini menjadi tempat tinggal cinta dari Allah. Masya Allah. Sungguh, hanya Allah yang mampu membolak-balikan hati manusia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama kita mau bertaubat dengan sungguh-sungguh dan rendah hati. Dan bahwa luka dari masa lalu bisa menjadi pintu hidayah yang paling indah jika kita mau menerimanya dengan ikhlas. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi ibrah dan pelajaran hidup bagi kita semua untuk senantiasa menjaga lisan, menahan kesombongan, dan selalu menghormati sesama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pasti Gampang, agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini bisa terus hadir menemani hari-hari kalian, serta menjadi amal jariah yang tak pernah putus hingga akhir hayat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.